Halo semuanya, selamat malam guys. Jadi di sini kita mau diskusi ya terkait kasus Rina dan Rani. Jadi Rina ini memiliki seorang ibu bernama Rani. Rani saat itu sudah berusia 80 tahun dan tidak bisa berbuat apapun. Bahkan dia ini tidak bisa makan sendiri, berbicara pun sulit. Rani masih memiliki harta warisan atas nama bapaknya yang belum dibagi. Rani memiliki satu saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan, bisa dibilang paman dan tantenya Rina. Rina sendiri memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Ketiganya ingin segera membagi harta waris Rani dan paman dan juga tantenya. Harta warisan tersebut adalah berupa uang sejumlah 500 juta yang sudah berada di bank atas nama kakeknya Rani, yaitu yang bernama Rano. Seluruh om dan tantenya si Rina ini masih hidup guys, tetapi mereka ini udah sepuh dan gak punya anak, jadi satu-satunya harapannya adalah si Rani. Bank ini mensyaratkan pengurusan dilakukan oleh salah satu ahli waris saja. Jika semuanya berhalangan, maka perwakilannya tidak cukup hanya dengan surat kuasa saja, melainkan penetapan pengadilan. Jadi gimana nih guys caranya agar uang itu bisa cair? Menurutku kasus ini cukup kompleks ya guys, karena Rani yang merupakan ibu Rina ini sudah tidak cakap hukum dan semua ahli waris yang masih hidup itu juga sudah sepuh atau berhalangan. Nah, maka Rina harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan ke pengadilan agama jika almarhum Rano beragama Islam, atau pengadilan negeri jika almarhum Rano non-Islam. Di sini yang mengajukan permohonan adalah anak-anak Rani, yaitu Rina dan saudara-saudaranya, karena mereka adalah ahli waris pengganti atau cucu dari almarhum Rano. Mereka harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus permohonan untuk ditunjuk sebagai wali atau kuasa yang sah untuk mengurus pencairan dana tersebut atas nama Rani dan ahli waris lainnya yang berhalangan. Bagaimana menurut kalian guys, dokumen apa yang diperlukan untuk melakukan pengajuan permohonan penetapan ahli waris dan pengangkatan wali? Selanjutnya adalah dokumen yang perlu dikumpulkan, yaitu yang pertama ada surat keterangan kematian Rano. Surat keterangan kematian ini bisa dapat menjadi bukti utama kematian kakek Rina. Surat ini dapat dipastikan sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, misalnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua, ada surat keterangan kematian istri Rano jika sudah meninggal. Jika nenek Rina sudah meninggal dunia, surat keterangan kematiannya juga harus disertakan untuk melengkapi silsilah ahli waris. Nah, yang ketiga, ada akta kelahiran Rani, paman Rina, dan bibi Rina. Dokumen ini membuktikan hubungan darah mereka sebagai anak-anak kandung dari almarhum Rano. Yang keempat ada kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga Rani, paman Rina, bibi Rina, Rina, dan saudara-saudara Rina. Ini untuk verifikasi identitas dan hubungan keluarga mereka. Pastikan semua KTP masih berlaku dan data di KK sesuai. Dan yang kelima, surat keterangan kondisi Rani dari dokter. Surat keterangan ini dokumen vital yang menyatakan bahwa Rani secara medis memang tidak bisa atau tidak mampu melakukan tindakan hukum atau mengurus dirinya sendiri, seperti tidak bisa makan sendiri, bahkan sulit berbicara, dan sebagainya. Surat ini akan menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan penunjukan wali atau kuasa. Dan yang keenam ada buku nikah Rano dan istrinya. Nah, buku nikah ini membuktikan bahwa status perkawinan Rano dan istrinya ini sah
dan dapat menjadi dasar penetapan anak-anaknya sebagai ahli waris. Yang ketujuh ada surat keterangan tidak memiliki anak dari paman dan bibi Rina. Meskipun tidak wajib, adanya surat pernyataan atau keterangan yang menyatakan paman dan bibi Rina tidak memiliki anak akan memperkuat posisi Rani sebagai pewaris utama dan satu-satunya yang berpotensi memiliki garis keturunan yang bisa mengurus harta warisan ini. Jika tidak ada surat formal, pernyataan tertulis dari mereka yang diketahui RT atau RW setempat juga bisa dilampirkan. Dan yang terakhir adalah bukti kepemilikan harta waris. Dalam kasus ini, buku tabungan atas nama Reno atau bukti rekening bank lainnya yang menunjukkan adanya dana sebesar 500 juta tersebut. Menurut kalian bagaimana, guys? Tentang dokumen yang diperlukan ini. Menurut saya sih sudah lengkap, dokumen-dokumennya sudah betul. Nah guys, setelah semua dokumen sudah lengkap dan permohonan diajukan, pengadilan akan memulai proses persidangan. Tahapan-tahapan ini, yang pertama ini dilakukan pendaftaran permohonan. Rina atau pengacaranya akan mendaftarkan permohonan ke kepaniteraan pengadilan yang berwenang. Yang kedua ini, sidang awal dan pemeriksaan berkas. Hakim akan memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan permohonan. Yang ketiga, pemanggilan pihak dan saksi. Pengadilan akan memanggil Rina dan saudara-saudaranya sebagai pemohon, serta kemungkinan besar juga Rani, paman dan tantenya untuk memberikan keterangan. Selain itu, hakim akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui silsilah keluarga Rano, yaitu kakeknya tadi ya, dan kondisi Rani serta paman dan tante Rina. Saksi bisa dari keluarga dekat, tetangga, ataupun pihak lain yang memang sudah mengetahui fakta-fakta tersebut. Terus yang terakhir ini ada penetapan ahli waris dan penetapan wali atau kuasa. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang terkumpul, hakim akan memutuskan siapa saja sih ahli waris yang sah dari almarhum Rano. Nah, yang terpenting ini hakim akan menerbitkan penetapan pengadilan yang secara spesifik menunjuk Rina sebagai wali atau kuasa yang sah untuk mewakili Rani dan ahli waris lainnya yang berhalangan dalam mengurus dan mencairkan dana warisan tersebut. Penetapan ini akan memiliki kekuasaan hukum yang tetap. Nah, setelah proses persidangan ini selesai, kemudian proses apa sih menurut kalian yang akan dilakukan Rani sebagai wali dan beserta saudaranya? Gimana sih pencairan dana di bank itu? Nah, pencairan dana di bank itu harus mendapatkan penetapan ahli waris dari pengadilan, yang mana itu sudah berkekuatan hukum tetap dan di dalamnya telah ditunjuk siapa yang berhak menjadi wali atau kuasa. Nah, itu yang berhak adalah Rina. Nah, Rina itu membawa salinan asli penetapan tersebut ke bank tempat uang kakek Rano disimpan. Nah, terus bank akan memverifikasi keabsahan penetapan tersebut. Nah, berdasarkan putusan pengadilan, akan mencairkan dana warisan sebesar 500 juta kepada pihak Rina. Nah, ini kita akan melihat kerumitan kondisi dan proses hukum yang harus dilalui oleh Rina. Sangat disarankan untuk melibatkan seorang pengacara. Nah, Rina itu harus membutuhkan pengacara untuk membantu Rina dalam menyusun permohonan yang tepat. Permohonan, menyiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan dan serta mendampingi seluruh proses persidangan di pengadilan agar mendapatkan hak-hak yang sesuai dan sama rata, pembagian harta warisan
dan lain-lain. Nah, itu saja menurut saya tentang pencairan dana di bank. Baik, menurut saya sudah pas sih pendapat dari teman-teman sekalian. Kalau begitu kita tutup saja diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi.